Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alal falah. Jisidin. Nah, kada ingat sin hayya 'alas salah. Lalu kayak apa nah ini? Maka ulang ke hayya 'alas salah. Tapi ketika hayya 'alas salah, hayya falah biasa pulang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yusannu adhanani li subhin wahidin qabla al-fajri wa akharu ba'dahu. Fa in ittasara fal aula ba'dahu. Minggu tadi kita membaca bahwa selain salat fardu ternyata ada beberapa hal, beberapa saat yang kita disunatkan azan, bahkan ada beberapa keadaan yang kita disunatkan azan dan iqamat. Nah, di antaranya disunatkan azan dan iqamat di dua telinga anak yang baru dilahirkan dan di belakang orang yang musafir. Kemudian disunatkan azan dan iqamat itu bagi laki-laki sekalipun dia seorang anak kecil dan salat sendirian, dan sekalipun dia mendengar azan orang lain. Nah, disunatkan azan ini, disunatkan azan ini iqamat ini limaktubah apabila sembahyangnya sembahyang fardu, sekalipun sembahyang fardunya itu qadaan. Nah, tetapi selain daripada sembahyang fardu 5 waktu, maka tidak disunatkan azan dan iqamat. Dan ternyata ada beberapa hal, beberapa sembahyang yang disunatkan 2 kali azan. Nah, yang ini nih. Wa yusannu adzanani li subhin wahidin. Dan disunatkan 2 kali azan bagi subuh yang satu. Sembahyang subuhnya sekali aja, tapi disunatkan ketika itu 2 kali azan. Qablal fajri wahidi subhin itu. Azan ini di subhan titik wahidun qabla fajri, satu azan sebelum fajar, wa akharu ba'dahu, dan yang kedua yang selainnya sesudah masuk fajar. Fa in iktasara fal aula ba'dahu. Maka apabila hendak satu azan saja, jisidin kalau kita kadegen subuh itu 2 kali azan, sabuting jagen, maka yang aula ba'dahu, sesudah masuk fajar. Jadi yang di aula itu apabila kita kalau sekali saja hendak silahkan, tapi yang aula nang sesudah masuk waktu fajar. Nah, sabuting dan disunatkan 2 kali azan. Wa adzanani lil jumu'ah, dan disunatkan 2 kali azan juga lil jumu'ah, untuk salat Jumat. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibil mimbar. Pertama dari 2 azan ini setelah naiknya khatib ke mimbar. Wal akharul ladzi qablahu innama ahdatha wal akharu alladzi qablahu innama ahdatsahu Utsman radhiyallahu anhu lamma kasuran nas. Nah, dan yang lain, jadi pertama yang satu azannya apa tadi ketika naik khatib sudah naik ke mimbar, kalau yang lain itu sebelum khatib naik dari mimbar. Dan ini terjadi hanya saja dimulai oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu tatkala banyak manusia. Nah, mulai sudah di zaman Sayyidina Utsman itu banyak manusia. Nah, lalu 2 kali azan di saat kita. Fastihbabuhu indal hajati,
maka disunatkannya azan yang lain itu, nang selain azan ketika khatib naik ke mimbar itu, ketika ada hajat. Ka'an tawaqqafa huduruhum alaihi. Nah, seperti bahwa terhenti oleh hadirnya manusia untuk salat Jumat atas azan itu. Dan ternyata memang wadah kita kayak itu. Mun azan pertama tuh kadang-kadang masih orangnya huhularan. Tapi bila mau orangnya sudah azan pertama tuh pindah bajurut datangan. Jadi wadah kita ini memang sudah kada lagi azan pertama nih itu coba ini langsung azan. Nang 2 kali azan tuh kena ada nang masih nang belum datang jocok pintol. Wa illa, nah bagaimana kalau kada diperlukan? Lakanal iqtisaru 'alal ittiba'i afdala. Niscaya adalah berpendek atas mengikuti yang digawi Nabi itu lebih afdal. Artinya apa ya? Nang adzan sekali nang itu memang mungkin mereka mengatakan cukup sekali aja. Naik hatib kada apa terdengar bunyi-bunyi apa-apa. Ketika masuk waktu zuhur, naik khatib, langsung azan, langsung khutbah. Insyaallah kalau wadah kita tuh banyak nang tabulirit. Nah, berarti sudah hajat nih ini, karenanya 2 kali azan. Kayak itu. Jadi berarti karena hajat kita ikuti apa yang disampaikan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Sayyidin 2 kali azan. Dan ternyata di Makkah, di Madinah memang 2 kali azan. Ini itu. Nah, disinilah jadi dasar bagi kita. Kan selama ini ada orang yang mengungkapkan kalau kada ada digawe Nabi, jangan digawe. Karena bila kada digawe Nabi, itulah disebut dengan bid'ah. Setiap bid'ah itu sesat. Bila sesat di neraka. Tapi ternyata Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu mengadakan sebuah inovasi. Sebuah sunnah. Nang kada digawe di zaman Nabi kita sekali azan ya. Jadi orang yang mengatakan nang kada suah bila kada suah digawe Nabi itu salah. Jawabannya itu kada bujur. Sampai-sampai ketika begitu hendak mengatakan salahnya orang nang tahlilan di zaman Nabi ada. Cariakan panji hadis di mana Rasulullah ada mahadihi Fatihah gasan bini Sidin yang paling dicintai Sidin Khadijah. Adalah hadisnya. Secarian hadis ingin tuh. Besar ke dada? Artinya apa? Mengirimi orang mati Fatihah itu salah artinya. Kada suah digawe Nabi. Sekarang Sayyidina Utsman, seorang sahabat yang dijamin sebagai masuk surga sebelum wafatnya, termasuk 10 di antara orang yang pasti masuk ke dalam surga. Bahkan di antara khulafaur rasyidin. Subhanallah, sini madakan kene. Itu dalil bagi kita bahwa bisa aja kada digawe di zaman Nabi. Tetapi kada menyimpang dari usul dan dasar-dasar agama kita. Kada menyimpang, maka kada sedikit pun dilarang dalam agama kita. Mun kaya dupian Nabi suana sambiang di Banda Mubarak. Dilanggar sini suana. Udah habis salah terus kita. Kayak itu. Jadi azan 2 kali itu terjadi pada zaman Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Wa sunna ay yu'azzina lil ula faqat min salawatin tawalat kafawaita wa salatai jam'in wa faitatin wa hadiratin dakhala waqtuha qabla syuru'ihi fil adzan.
Dan disunatkan, nah bisa juga beberapa kali sembahyang tapi sekali saja azan. Ada. Tadi kan satu sembahyang subuh dan Jumat ini satu kali sembahyang tetapi dua kali azan. Ternyata disunatkan bahwa azan seseorang bagi yang pertama saja dari salat-salat yang berturut-turut kafawaid seperti salat-salat qadaan. Apaan ngasih din? Baubat jam 3 disuntik oleh dokter, guring, gak ada ketahanan lagi, guring. Asar, maghrib, isya, subuh hanya bangun. Kadang kau ditahan lagi, kadang kau membuka mata lagi. Nah, uzur kan sih nenek. Asar, maghrib, isya tagawi di waktu subuh. Nah, lalu kita hendak mengqadha yang ini. Apakah setiap kali kita hendak mengerjakan sembahyang nang qadaan tadi disunatkan azan? Jawabannya disunatkan azan sekali saja, yakni di salat pertama dari salat-salat yang berturut-turut. Nah, sateng seperti beberapa salat qadaan. Kemudian wasalatai jam'in dan dua salat jamak. Zuhur, asar, maghrib, isya kawannya. Kita hendak menjawab. Berapa kali sunatkan azan? Ini dua salat nang berturut-turut. Maka cukup disunatkan hanya di sembahyang pertama saja. Wafaitatin wa hadirah. Atau sebuah keadaan sebuting sembahyang nang adaan, nang datang waktunya. Nah, dakhala waktu yang masuk waktunya sebelum masuknya pada azan. Nah, maka cukup sekali saja azan. Habis. Wa yuqimu likullin min halil ittiba. Dan wa yuqima, dan qamat disunatkan qamat minha likullin, ada bagi setiap daripada sembahyang yang berturut-turut lil ittiba, karena mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita qadaan banyak nang pertama aja sunat azan. Ya, untuk yang kedua dan ketiga cuma disunatkan qamat. Nah, kayak itu juga menjamak sembahyang tadi. Ketika umumnya jamak takdim antara maghrib dan isya. Maka yang disunatkan azan hanya ketika hendak melaksanakan pertama azan, qamat, sembahyang maghrib. Ketika hendak melaksanakan isya hanya disunatkan qamat saja. Wa sunna iqamatun lil unsa sirran wa khunsa. Dan disunatkan iqamat saja bagi perempuan. Nah, jadi bagi bibinian ternyata kada disunatkan azan dan iqamat. Hanya disunatkan qamat saja. Nah, sirran, sir pulang kada usah nyaring. Nah, cukup secara suara rendah. Wa khunsa, demikian pula orang nang bencir. Lain bincongnya, bincong lan bencir itu lain. Bila bincong lalaki nang membibini, bila bencir mempunyai kelamin ganda. Fa in azzanat lin nisa'i sirran lam yukrah au jahran haruma. Maka apabila, nah kan disunatkan hanya bagi bibian itu hanya qamat. Ternyata ada seseorang nang azan bagi perempuan, azan bibinian. Nah, itu lam yukrah, tidak dimakruhkan. Kada makruh pang, cuma kada sunat. Nah, au jahran, oh sakalnya bibinian azan nyaring. Haruma, haram hukumnya. Nah, jadi apa maksudnya haram? Apa maksud nyaring adalah fauqama yasma'na yusmi'na, di apa, di atas suara yang lebih dari pendengaran mereka. Haram.
raya itu azan bibinian. Nah, kemudian wa yunadi li jama'atin masyru'atin fi naflin ka'idin wa tarawiha witrin afrada anha bi Ramadan wa kusufin as-salata binasbihi ighra wa raf'uhu as-salatu mubtadun jami'ah. Nah, dan di munada. Nah, istilahnya kada lagi azan. Jadi kalau salam yang sunat tuh kada lagi azan, istilahnya nida. Nah, nida. Dan dipanggil untuk salat jamaah wa yunada li jamaah kan. Dan dipanggil untuk salat jamaah yang disyariatkan. Tapi salat jamaah nang disyariatkan. Nya ada fi naflin pada sembahyang sunatnya. Sembahyang sunat itu dua macam kan. Ada sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah, ada sembahyang sunat yang tidak disunatkan berjamaah. Nah, kalau kita melaksanakan sembahyang sunat yang disunatkan berjamaah secara berjamaah, maka ini disunat kaidin seperti sembahyang hari raya. Kan itu sembahyang sunat dan disunatkan berjamaah. Kita akan mengerjakannya berjamaah. Wa tarawih, wa witrin afrada anha bi Ramadan. Nah, dan witir nang berpisah daripada tarawih. Nah, dengan di Ramadan nya ada napa witir tuh ada as-salata jami'ah. Jadi sembahyang hari raya sunat as-salata jami'ah. Tarawih as-salata jami'ah. Witir as-salata jami'ah juga lah. As-salata jami'ah juga kalau ini betunggal terpisah cara mengerjakannya dari sembahyang witir dari tarawih di Ramadan. Jadi berarti kalau apa ngarannya witir itu tergabung lawan tarawih, maka kada perlu disunatkan as-salata jami'ah. Makanya ketika kita hana witir kada as-salata jami'ah loh kok. Kenapaan? Autiru aja. Kenapaan? Karena itu kada betul. Tapi seandainya ada sebagian kan witir tarawih. Setelah itu mereka sembahyang tasbih. Nah, dipisah salat tasbih ini kada sembahyang sunat nang kada disunatkan berjamaah. Tapi mengerjakannya berjamaah kan sah. Tetapi karena kada disunatkan berjamaah, kada ada nida waktu itu, kada ada panggilan. Maka langsung ya kan biasanya. Nah, lalu setelah itu akan mengerjakan witir. Maka disunatkan berjamaah. Mengatakan as-salata jami'ah. Kenapa? Karena terpisah. Jadi kalau bergabung kada perlu disunatkan. Misalnya kita biasa misalnya satu jamaah bila witir itu buahnya tengah malam, misalnya imbah qiyamul lail, imbah sembahyang tahajud misalnya. Nah, itu as-salata jami'ah tak. Tapi kalau apa ngarannya kalau bergabung kada. Wa kusuf, nah sembahyang sunat gerhana. Nah, kayak berdisunatkannya as-salata jami'ah, bisa as-salata. Nah. Kemudian bisa bi warab'ihi as-salatu jami'ah. Nah, boleh juga. Jadi boleh apa? Boleh as-salata, boleh as-salatu. Wa yujzi'u as-salah, as-salah. Boleh juga. Malam pertama as-salatu jami'ah, malam kedua as-salatu jami'ah, malam ketiga as-salah, boleh juga. Kemudian memadai juga halummu inas-salah. Disuah kita kayak toleh. Nah, bagaimana kalau gantinya hayya 'alas shalah langsung hayya 'alas shalah, itu hukumnya makruh. Makruh hukumnya. Wa yanbaghi nadbuhu 'inda dukhulil waqti. Dan siogianya sunatnya nida, sunatnya panggilan as-salata jami'ah ini ketika masuk waktu. Wa 'indas shalah, dan di sisi sembahyang. Karena sembahyang liyakuna naiban 'anil adzan, supaya
mengganti daripada azan dan iqamah. Dan disinilah berapa kali gawinya itu as-salat jami'ahnya itu sekali kah, 2 kali kah, 3 kali kah. Nah, supaya menjadi pengganti daripada azan dan iqamat cukup 2 kali. Makanya as-salah pertama mengganti azan, as-salah kedua mengganti iqamat. Nah, habis. Wa kharaja biqauli li jama'atin ma la yusannu fihil jamaah. Nah, dan keluar dengan kataku untuk jamaah, yaitu oleh sesuatu yang tidak disunatkan padanya jamaah. Jadi mungkin kada disunatkan berjamaah, kada disunatkan as-salat jami'ah tadi. Nah, kemudian wa ma fu'ila furada, dan yang dikerjakan sendirian. Sembahyang tarawih di rumah surangan. Disunatkankah kita membaca as-salat jami'ah? Jawabannya kada. Karena memang syaratnya di jamaah sunatkan berjamaah, tetapi mengerjakannya sendirian, maka tidak disunatkan as-salat jami'ah. Yang disunatkan tadi sembahyang sunatnya disunatkan berjamaah, mengerjakannya berjamaah. Ini yang disunatkan as-salat jami'ah tadi sebelumnya. Wa binaflin manzuratun wa salatu jamaah, dan dengan kata disunatkan as-salat jamaah tadi untuk salat sunat. Nah, kada termasuk manzurah nang dinazarakan atau salat jenazah. Maka salat jenazah itu as-salat jamaah kada azan kada. Kenapaan kada azan? Bukan sembahyang fardu 5 waktu. Jadi kada azan. Kenapa maka kada as-salat jamaah? Ini bukan salat sunat. Jadi napa? Berenaian, habis berapa Isya? 27. Sikit lagi. Nah, berikutnya masuk kepada syarat azan. Orang azan itu ada syaratnya. Wa syurita fihi ma ay fil azan wal iqamah tartibun ay at-tartibul ma'ruf fihi ma lil ittiba'. Nah, dan disyaratkan pada azan dan iqamat tartib, yakni susunan yang telah yang dikenal pada azan dan iqamat. Nah, jadi jangan dipaling-paling. Hari ini supaya kita belain pada orangnya hayya 'alal falah, belahnya hayya 'alas shalah. Oh, mohon maaf kada apa. Fa'in akasa, maka apabila seseorang memaling, duhulu akan sidin as-salah hayya 'alas shalah, hayya asyhadu anna muhammadan asyhadu la ilaha illallah. Kayak apa? Walau nasian sekalipun lupa, lam yasihha kadasa. Walahul bina'u 'alal muntazimi fihima, dan baginya itu membina atas yang disusun, yang telah ternazam, yang telah teratur pada keduanya. Jadi umpamanya azan lu kada ingat asyhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'alal falah jadi sidin. Nah, kada ingat sidin hayya 'alas falah. Lalu kayak apa ini? Maka ulang ke hayya 'alas shalah. Tapi ketika hayya 'alas shalah, hayya falah biasa pulang. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Kadingan asyhadu hayya langsung hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Salihnya hayya falah ada nang gewel. Asyhadu anna muhammadar rasulullah tinggal. Nah, kayak apa ini? Babulik ke asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi hayya 'alas shalah dan hayya falah tadi dibaca pulang biasa. Sudah juga ya hayya 'alas shalah aja. Kurang ya Allah akbar kada awak. Kayak itu. Kayak apa mun dikarasi sidin? Taruh saja sidin aku nah. Marah asal ada habe nyaring saya ikat. Oh, mohon maaf kada sah azannya. Artinya kada sah, kada dapat nilai pahala sunat azan. Walau taraka ba'daha atabihi ma'idati ma ba'daha. Ya, seandainya seorang meninggalkan ba'dahuma sebagian daripada kalimat azan dan iqamat ini, maka dia mendatangkan dengannya serta mengulang apa yang sesudahnya. Mau ulang tertinggal asyhadu anna muhammadar rasulullah, ulangnya asyhadu anna rasulullah, hayya 'alas shalah wa hayya falah nang sudah terbaca, biasa pulang. Sebeteng deh syaratnya harus tartib. Kemudian wawilaun. Nah, wila artinya berturut-turut baina kalimatiha, antara kalimat-kalimatnya. Jangan lawas. Maka jangan dipisah aja antara dengan panjang
dia mendaranya. Asyhadu an la ilaha illallah. Beberapa jam hanya nyambung. Nah, ini kada sawajib berturut-turut. Au kalamin tawil, aduh pandir. Hayya 'alas shalah. Yuk ya. Ajai ada, usub ada, mana guri ajai lan usub. Harus wila berturut-turut. Naam la yadurru yasiru kalamin wa sukutun. Nah, walau amdan, tetapi kada mudarkan kalam nang sedikit. Nah, atau taranai nang sedikit. Sakalinya bebunyi sakali azan sturing. Pas sama menggumuti, tapi kada lawas juga taman ndaknya. Nah, sambung pulang kada apa-apangin tak. Atau ihunya terlalu banyak pas sama ngurangi. Atau ihunya kayak kita pas sama menyeki. Ayalah, kalau sedikit kada apa. Walau amdan sekali. Wa yusannu ayyuhammida sirran in atasa. Dan disunatkan bahwa dia membaca tahmid secara sirran dengan sir, tidak nyaring, in atasa apabila bersin. Jadi hatan wahin. Hayya 'alas shalah, wahin. Sunat nang baca alhamdulillah, boleh. Sunat. Nah, cuma jangan nyaring. Wa ayyu akhira raddas salam, dan disunatkan menunda, melambatkan, mengakhirkan menjawab salam. Orang azan, orang datang bui salam, kainan jawab sudah imbah azan, hanya kainan jawab salamnya. Wa tasmitul 'atish ilal faraghi, dan disunatkan menunda membaca doa untuk orang nang bersin. Karena kita kalau kera bersin orang memuji Allah, kita sunat yarhamukallah. Nah, kayak apa nang ini? Habiskan dulu azan. Setelah itu hanya kita yarhamukallah sampai selesai. Habis sudah. 2 hanya syaratnya. Apa tadi? Tartib, yang kedua wila. Karena ada yang ketiga jahar, nyaring. Nyaring. Jadi mungkin kita kada nyaring, apa ngarannya? Azannya untuk jamaah, maka nyaringnya. Soalnya apa Allahu Akbar, Allahu Akbar. Miknya sangat itu bunyi. Kalau azan soalnya ada mik dalam jer. Hayam ini hidupi biasa, azan biasa pulang. Ya ayyuhar rajun minhu syafatan sallu wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi.